Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diananda Febrianti, NIM 931209419. Di sini saya akan mereview makalah kelompok kami yang berjudul Pedoman Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Yang pertama yaitu latar belakang yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 mengkualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, yaitu tujuan bantuan hukum. Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut adalah mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Jadi, bantuan hukum tidak semata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat, akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan, yaitu hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari pos bantuan hukum adalah orang-orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, terutama perempuan dan anak-anak, serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 5 dijelaskan bahwa standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan yang harus diajukan untuk memenuhi persyaratan bantuan hukum yaitu: pertama, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Kemudian dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Jenis bantuan hukum. Jenis bantuan hukum terdapat dua macam. Yang pertama yaitu bantuan hukum secara litigasi dan yang kedua bantuan hukum secara non-litigasi. Pemberian bantuan hukum secara litigasi menurut Pasal 13 Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam perkara pidana pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan persidangan, perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan, dan perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan, pendahuluan, dan persidangan. Sedangkan untuk pemberian bantuan hukum secara non-litigasi
diberikan demi terciptanya masyarakat cerdas dengan tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara, khususnya orang miskin, ketika mendapatkan permasalahan dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan berupa konsultasi hukum, mediasi, dan beberapa kegiatan lainnya demi terwujudnya masyarakat yang berkeluargaan tanpa harus selalu ke pengadilan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.